Hai semua, salah satu megaproyek terbesar di Korea Selatan adalah pembangunan Gyeongga Bridge atau jembatan Gyeongga yang menghubungkan antara kota Busan dengan Pulau Gyeonggi. Megaproyek ini memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian serta pariwisata di Korea Selatan. Oleh karena itulah, pemerintah setempat menghabiskan biaya hingga puluhan triliun rupiah untuk membangun proyek Busan Gyeonggi Fixed Link ini. Dan berikut ini adalah megaproyek terowongan bawah air yang terpanjang dan terdalam di Korea Selatan. Busan merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan setelah Seoul yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4 juta jiwa. Selain itu, Busan ini juga sebagai pelabuhan nasional yang terbesar di Korea Selatan dan sebagai pelabuhan laut yang tersibuk terbesar kelima di dunia. Sedangkan di kota Gyeonggi yang berada di Pulau Gyeonggi memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit daripada Busan, namun merupakan tempat destinasi wisata yang populer bagi wisatawan lokal serta mancanegara. Sebelum dibangun terowongan, untuk menuju Gyeonggi ini dapat ditempuh dengan jalan darat sejauh 140 km dengan waktu 3,5 jam, dan jalur laut dengan feri yang memakan waktu sekitar 2 jam. Oleh karena itulah, pemerintah Korea Selatan membangun jembatan Gyeongga atau disebut juga sebagai jalur Busan Gyeonggi yang bertujuan untuk memperpendek jarak tempuh kedua kota tersebut menjadi hanya 40 menit saja. Dan pembangunan proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensial ekonomi pada kota Busan serta Gyeonggi. Jalur Busan Gyeonggi ini adalah jalur sepanjang 8,2 km yang terdiri dari 3,2 km terowongan bawah air serta 2 jembatan kabel pancang dengan panjang totalnya 4,5 km. Terowongan bawah air pada jalur Busan Gyeonggi ini merupakan terowongan air yang terpanjang kedua di dunia pada waktu itu, dan juga terowongan air terdalam kedua di dunia yang berada pada kedalaman 48 meter di bawah permukaan laut. Pembangunan jalur Busan Gyeonggi ini dimulai pada awal tahun 2004 dan selesai pada Desember 2010. Dan menghabiskan biaya sebesar 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 26 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Pembangunan jalur Busan Gyeonggi ini terbagi dalam 2 tahap yang dikerjakan dalam waktu bersamaan, yaitu pembangunan terowongan bawah air dan pembangunan 2 jembatan kabel stay. Untuk pembangunan terowongan bawah air ini merupakan yang pertama kalinya dikerjakan oleh Korea Selatan. Oleh karena itulah, dalam pembangunan terowongan bawah air tersebut, Korea Selatan ini bekerja sama dengan kontraktor Belanda, karena Belanda ini merupakan negara yang memiliki pengalaman dalam membangun jembatan bawah air, serta memiliki jembatan bawah air yang terbanyak di dunia. Terowongan bawah air Busan Gyeonggi ini tidak menggunakan tunnel boring mesin dalam pembangunannya, melainkan menggunakan sistem segmen. Segmen-segmen di terowongan ini nantinya akan terhubung ke daratan, dan terowongan bawah air ini terdiri dari 18 segmen terowongan yang terbuat dari beton, dan masing-masingnya ini memiliki panjang 180 meter dan beratnya 48.000 ton. Segmen tersebut dibangun pada dermaga yang terletak di kota pinggir pantai di Tongyeong. Dan setiap segmennya ini diberi rubber gasket dan steel bulkhead yang berfungsi sebagai skat, dan nantinya steel bulkhead akan dilepas jika sudah terhubung semua. Setelah steel bulkhead ini terpasang pada segmen, kemudian segmen-segmen tersebut akan digenangi air selama 48 jam. Dan selanjutnya pintu dermaga dibuka yang bertujuan agar air laut terhubung ke dermaga sehingga segmen-segmen terowongan dapat ditransportasikan ke tempat tujuan. Untuk tiap segmen beton ini terdiri dari 6 tangki balas yang berfungsi sebagai tangki penyeimbang, sehingga segmen ini nantinya dapat terapung jika air di dalam tangki ini dikeluarkan maupun sebaliknya. Setelah mengapung, tiap segmen akan ditarik dengan tugboat menuju lokasi yang telah ditentukan, yakni sekitar 2 km dari dermaga pembuatan segmen tersebut. Sebelum segmen ditenggelamkan, jangkar manta akan dipasang di dasar laut pada lokasi penenggelaman, dan jangkar manta ini sangat diperlukan agar posisi penenggelaman segmen nantinya dapat akurat. Setelah persiapan selesai semua, operasi penenggelaman pun dimulai dengan pengisian air pada semua balas tank segmen, sehingga menyebabkan segmen menjadi berat dan tenggelam ke dalam air. Setelah segmen ditenggelamkan,
Para penyelam selalu mengawasi posisi hydraulic jack yang membantu menyambungkan setiap segmen ini agar tepat posisinya. Dan jika posisinya ini kurang tepat, maka mereka menggunakan external positioning system agar segmen terowongan yang sangat berat ini dapat dipindahkan secara perlahan. Setelah itu, air yang berada di antara sambungan segmen ini dikeluarkan sehingga segmen ini dapat tersambung sepenuhnya. Dan proses pemasangan keseluruhan segmen jembatan tersebut selesai pada Mei tahun 2010. Kemudian pada jembatan Busan Gyeonggi ini memiliki 2 jembatan kabel pancang, di mana jembatan satu memiliki 2 pilon dan jembatan yang kedua memiliki 3 pilon. Untuk jembatan yang pertama, panjang totalnya ini 1,87 km dan berada di antara Pulau Jungjuk dan Pulau Jeju, serta tinggi kedua pilon pada jembatan yang pertama ini adalah 156 meter. Sedangkan untuk jembatan yang kedua, memiliki panjang total 1,65 km dan berada di antara Pulau Gyeonggi dan Pulau Jeju. Dan untuk ketiga pilon pada jembatan yang kedua ini memiliki tinggi sekitar 102 meter. Untuk pembangunan dek jembatan ini menggunakan sistem balance cantilever construction, yaitu pemasangan steel segmen di kedua sisi pilon, dan segmen-segmen tersebut kemudian dipasang beberapa kabel sebagai penahan segmen. Penggunaan sistem balance cantilever tersebut bertujuan agar pembangunan jembatan ini lebih cepat, lebih ekonomis, serta membuat struktur bangunan lebih stabil. Dan setelah pembangunan jembatan dan terowongan ini selesai semua, jalur Busan Gyeonggi ini pun dibuka pada 13 Desember tahun 2010.